dengan ketegasannya yang jarang senyum. Saya pengen tahu juga nih Ustadz Syam nih, bagaimana dengan Rasulullah nih menghadapi haters? Karena kita tahu juga Rasulullah ini banyak pengikutnya, banyak yang cinta, tapi yang nggak kenal beliau ini banyak juga yang benci beliau nih, atau mungkin nggak suka sama beliau. Nah Siap. terus bagaimana Rasulullah menyikapi dan memaafkan, bahkan mendoakan orang tersebut? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin guru-guruku Ustadz Maulana, Habib Abdullah, Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah siapa yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW menjawab para nabi. Ya, maka para nabi inilah yang paling berat ujiannya. Kalau kita mengatakan kita banyak hatersnya, lebih lagi para nabi ini lebih banyak lagi hatersnya karena ujian hidupnya lebih besar. Bahkan haters para nabi itu nggak jauh-jauh seperti Nabi Nuh yang hatersnya ya istrinya, Nabi Lut yang membencinya ya istrinya sendiri gitu. Maka ujiannya para nabi terlebih lagi Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih berat daripada kita semua. Kita tahu ulul azmi itu ujiannya lebih berat lagi daripada nabi-nabi yang lainnya. Maka bagaimana Rasulullah SAW menghadapi ujian tersebut, kita tahu sendiri ya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dicintai. Semua makhluk mencintai Rasulullah SAW sampai pada akhirnya Rasulullah SAW menjadi Rasul di umur 40 tahun. Tapi sebelum itu semua penduduk Makkah itu cinta sama baginda Nabi SAW. Maka dikasih sebutan Sadiqul Amin gitu. Orang yang sangat jujur, orang yang sangat terpercaya. Bahkan sekelas Abu Lahab saja Nabi SAW lahir langsung membebaskan budaknya, semua mencintainya, namun pada akhirnya menjadi haters beliau karena beliau Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Maka cara Rasulullah SAW bagaimana beliau menghadapi haters ini, yang pertama mendoakannya. Sudah tadi dijelaskan oleh guru kita Habib Abdullah mengatakan bahwa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika Rasulullah SAW menuju Taif, maka Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang membencinya. Suatu kejadian ketika Rasulullah SAW sedang bersujud di masjid, maka datanglah Uqbah bin Abi Mu'id ini datang membawa usus onta gitu yang penuh dengan darah, yang penuh dengan kotoran, dikalungkan kepada baginda Nabi SAW. Lalu meninggalkan Rasulullah SAW. Putri beliau yang masih kecil, Sayyidatina Fatimah yang datang untuk membersihkan leher ayahanda yang tercinta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap keluar dari rumah beliau hendak menuju Masjidil Haram, hendak menuju tempat ibadah, maka apa yang terjadi yang dilakukan oleh istri daripada Abu Lahab ini, dia menaruh duri di jalan, bahkan menaruh kotoran di depan pintu rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dilakukan Rasulullah SAW mendoakannya, ya Allah, Allahumma hdi, ya Allah berikan petunjuk kepadanya. Maka yang kedua apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Tidak membalas dengan keburukan, malah membalas dengan kebaikan. Kita tahu tentang kisah tentang orang yang mencaci maki Rasulullah, lalu Rasulullah membalasnya dengan banyak kebaikan kepadanya. Bahkan seorang nenek yang dibantuin angkat belanjaannya sama Rasulullah, kata nenek tersebut, kamu baik sekali anak muda, aku bayar ya. Kata Rasulullah, tidak usah bayar nek. Kata nenek ini, aku bayar dengan nasihat aja. Kata nenek tersebut, kata Rasulullah, apa nasihatnya nek? Kau jangan dekati Muhammad, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir. Dia tidak tahu kalau yang angkatin barangnya barusan adalah Rasulullah SAW yang dikata-katain oleh nenek tersebut. Tapi Rasulullah tetap berbuat baik kepadanya, sehingga apa? Orang masuk Islam karena akhlak beliau. Orang non muslim tidak membaca Quran, orang non muslim tidak membaca hadis, tapi yang dibaca oleh non muslim adalah akhlak kita, kelakuan kita, perilaku kita. Mereka tidak mengenal Rasulullah, tapi yang dikenal mereka adalah umat Rasulullah SAW. Kalau kita mencontoh kebaikan Rasulullah, bisa jadi mereka akan tertarik. Saya ingin bisnis sama siapa? Saya muslim. Kenapa? Karena kejujurannya sama dengan Nabi mereka. Sadiqul wa'dil amin. Maka balas dengan kebaikan, namun juga kadangkala kita harus membela diri, Mas Fadli. Betul. Ketika makanya terjadi peperangan, beberapa kali peperangan, perang Khaybar, perang apa segala macam, itu karena Rasulullah pembelaan juga dong. Ketika sudah Iya. agama yang dicaci maki, maka Rasulullah melakukan pembelaan. Masya Allah. Nah sekarang nih kita coba lanjut lagi nih Ustaz Syam nih buat guru-guru kita, Ustaz Maulana dan juga Habib Abdullah. Nah kita masuk dulu nih, ada curhatan online dari jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya atau mungkin curhatannya ke sosial media. Nah sekarang kita mencoba